Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thomas Weber, masuk Islam ketika Islam disebut sebagai agama teroris. Serangan 11 September 2001 menjadi titik awal perang AS melawan teror di bumi-bumi muslim. Invasi AS ke Irak dan Afghanistan membuat dunia percaya bahwa Islam dan Muslim identik dengan kekerasan dan terorisme. Tapi kampanye-kampanye negatif tentang Islam dan Muslim yang demikian gencar justru membuat banyak non-Muslim di Barat yang tertarik mempelajari Islam dan tak sedikit di antara mereka yang akhirnya memilih menjadi seorang Muslim. Mereka berani mengucap 2 kalimat syahadat karena yakin Islam sebenarnya adalah agama yang paling sempurna dan mengajarkan perdamaian. Thomas Weber, seorang pemuda Inggris, adalah salah satu orang yang tidak percaya begitu saja dengan kampanye hitam terhadap Islam yang dilakukan dunia Barat. Terlahir dari keluarga Kristen, Weber dan saudara-saudara kandungnya, 1 orang kakak laki-laki dan 2 adik perempuan kembar, diwajibkan ikut sekolah minggu oleh ibunya. Sejak kecil, Weber memang sudah dikenal cerdas. Apa yang diajarkan di sekolah minggu membuat Weber kecil bertanya-tanya mengapa Tuhan yang ia kenal penuh cinta kasih dan memiliki kekuatan seperti keyakinan dalam Kristen harus membunuh anaknya dan menanggung beban dosa-dosa manusia. Weber berpikir ajaran itu tidak masuk akal. Waktu terus berjalan. Weber pun beranjak remaja. Pada masa ini, Weber tidak lagi terlalu memikirkan konsep ketuhanan. Bagi Weber, hari-hari besar keagamaan adalah hari libur di mana ia bisa santai atau saatnya bagi-bagi hadiah. Dia memandang orang-orang yang percaya pada agama adalah orang-orang yang cara berpikirnya lemah atau bodoh, karena mereka tidak bisa membuktikan ajaran agama mereka, seperti pembuktian dalam ilmu pengetahuan yang ia pelajari di sekolah. Di ulang tahunnya yang ke-13, terjadi perubahan dalam diri Weber. Ia merasa mulai peduli lagi pada agama, tapi bukan dalam artian ia kembali menjadi penganut Kristen yang religius, tapi hanya meyakini bahwa ada satu kekuatan atas segala sesuatu yang ia tidak mampu melakukannya. Weber pun mulai mempelajari bermacam-macam agama kecuali Islam. Agama-agama yang ia pelajari membuatnya berpikir bahwa semua agama itu bertujuan untuk membuat orang menjadi lebih bermoral. Weber merasa masih ada sesuatu yang kurang dari beragam agama yang sudah ia pelajari. Pencarian atas kebutuhan jiwanya yang belum terpenuhi itu pun terus ia lanjutkan. Menemukan kebenaran Islam. Tahun 2001 terjadilah serangan 11 September di gedung kembar World Trade Center di New York yang membuatnya hampir tak percaya menyaksikan tragedi itu. Namun ramainya pemberitaan tentang peristiwa kelabu itu sama sekali tidak terlalu mempengaruhi kehidupannya. Perhatiannya mulai terusik ketika laporan-laporan tentang serangan itu mulai menyebut-nyebut tentang teroris Islam, tindakan balasan terhadap Muslim, dan dilanjutkan dengan laporan-laporan tentang serangan ke Afghanistan lalu ke Irak. Weber mulai mempertanyakan semua itu dan tergerak untuk mencari kebenaran tentang Islam. Saya tidak begitu percaya bahwa orang-orang Islam bisa menjadi teroris hanya bisa membunuh dan menimbulkan kebencian. Bagi saya itu sangat aneh sehingga saya mengabaikannya. Tapi mungkin ini adalah saat ketika saya untuk pertama kalinya benar-benar merasa ingin untuk belajar agama, kata Weber. Di tahun ke-6 masa kuliahnya, Weber berkenalan dengan seorang Muslim. Dari sahabat Muslimnya itulah Weber menemukan bukti yang jelas dan nyata bahwa orang-orang Muslim adalah seperti penganut-penganut agama lain pada umumnya, dan bukan orang-orang yang brengsek dan hanya bisa melakukan kekerasan. Sejak itu, Weber mulai serius belajar Islam. Ia diam-diam menggali berbagai informasi tentang Islam dari internet. Ia melakukannya saat seorang diri, karena Weber mengaku belum siap jika ada orang yang melihatnya atau berpikir Weber sedang mempertimbangkan masuk agama tertentu, apalagi memilih agama Islam. Tapi Weber meyakini apa yang ia baca tentang Islam, meski ia sedikit mengalami kebingungan dan membuat perjalanannya menuju Islam agak tersendat. Pada suatu saat di musim panas, Weber merasa bahwa ia sudah hampir mantap untuk memilih Islam. Meski masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang berseliweran di kepalanya dan ia tidak punya tempat untuk bertanya.
Untunglah sahabat muslimnya menelponnya dan butuh berjam-jam buat Weber untuk mengatakan bahwa ia butuh bantuan sahabatnya itu. Akhirnya Weber berani mengatakan bahwa ia masih bingung tentang agama. Saat itu Weber masih belum mau mengatakan bahwa ia ingin masuk Islam sampai ia benar-benar yakin bahwa ia harus menjadi seorang muslim. Kesempatan itu akhirnya datang juga. Di ulang tahunnya yang ke-20, Weber memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Beberapa hari sebelum ia berangkat ke London untuk menghadiri konferensi Global Peace and Unity. Malamnya saya berusaha tidur tapi yang terdengar di telinga saya hanya suara azan. Itulah saat-saat terindah yang pernah saya rasakan. Tugas Weber menceritakan betapa gelisahnya ia menunggu detik-detik bersejarah dalam hidupnya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah menjadi seorang muslim, Weber masih harus berjuang keras agar ia bisa diterima oleh keluarganya. Perjuangannya tak sia-sia, karena keluarganya sekarang sudah menerimanya menjadi seorang muslim, tapi perjalanan Weber sebagai mu'alaf masih panjang. Sekarang saya masih belajar hadis dan Al-Quran dan hal-hal lain tentang Islam, tandas Weber. Di tahun ke-6 masa kuliahnya, Weber berkenalan dengan seorang muslim. Dari sahabat muslimnya itulah Weber menemukan bukti yang jelas dan nyata bahwa orang-orang muslim adalah seperti penganut-penganut agama lain pada umumnya dan bukan orang-orang yang brengsek dan hanya bisa melakukan kekerasan. Sejak itu, Weber mulai serius belajar Islam. Ia diam-diam menggali berbagai informasi tentang Islam dari internet. Ia melakukannya saat seorang diri. Karena Weber mengaku belum siap jika ada orang yang melihatnya atau berpikir Weber sedang mempertimbangkan masuk agama tertentu, apalagi memilih agama Islam. Tapi Weber meyakini apa yang ia baca tentang Islam, meski ia sedikit mengalami kebingungan dan membuat perjalanannya menuju Islam agak tersendat. Pada suatu saat di musim panas, Weber merasa bahwa ia sudah hampir mantap untuk memilih Islam. Meski masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang berseliweran di kepalanya dan ia tidak punya tempat untuk bertanya. Untunglah sahabat muslimnya menelponnya dan butuh berjam-jam buat Weber untuk mengatakan bahwa ia butuh bantuan sahabatnya itu. Akhirnya Weber berani mengatakan bahwa ia masih bingung tentang agama. Saat itu Weber masih belum mau mengatakan bahwa ia ingin masuk Islam sampai ia benar-benar yakin bahwa ia harus menjadi seorang muslim. Kesempatan itu akhirnya datang juga. Di ulang tahunnya yang ke-20, Weber memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Beberapa hari sebelum ia berangkat ke London untuk menghadiri konferensi Global Peace and Unity. Malamnya saya berusaha tidur tapi yang terdengar di telinga saya hanya suara azan. Itulah saat-saat terindah yang pernah saya rasakan. Tugas Weber menceritakan betapa gelisahnya ia menunggu detik-detik bersejarah dalam hidupnya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah menjadi seorang muslim, Weber masih harus berjuang keras agar ia bisa diterima oleh keluarganya. Perjuangannya tak sia-sia, karena keluarganya sekarang sudah menerimanya menjadi seorang muslim, tapi perjalanan Weber sebagai mu'alaf masih panjang. Sekarang saya masih belajar hadis dan Al-Quran dan hal-hal lain tentang Islam, tandas Weber.